Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan update hari ini mapping pair GBP JPY atau GJ untuk analisa hari Jumat tanggal 25 November 2022. Baik, kita langsung seperti biasa top down, kita lihat biasnya seperti apa. Di akhir minggu ini, khususnya hari ini hari Jumat, kita masih lihat pergerakan atau bias dari pair GJ ini masih bullish ya. Ini ada rejection juga. Oke, jadi masih bullish di time frame monthly. Kemudian kita turunkan di time frame weekly. Di weekly kita melihat juga hal yang sama ya, masih bullish ya. Ini ke bawah koreksi terus dia ada kembali ke arah trennya, tapi nanti kita harus cek lagi ini seperti apa. Kemudian di daily kita lihat ini ya masih bullish ya, masih bullish kan, masih bullish. Oke, kemudian di 4H yang akan kita update ya, kita update mappingannya ya. Ini kan sudah bullish ya di 4 jam begitu, tapi dia belum meneruskan pembulisannya ya. Di mayor trendnya masih belum terlihat. Coba di minori kita lihat di sini sudah bullish. Oke, kemudian kita lihat mappingannya yang kemarin, karena ini kan kita update atau kita perbarui ya, seperti apa sih itu, apakah lebihnya di take ya kan, atau dia respect OP atau enggak respect malah, atau gimana kan, kita harus lihat. Oke, di sini kita lihat masih respect OB ya. Di sini terlihat, jadi ini yang diperbarui ya pada oh ini dia, diambil ini. Sebenarnya mah di sini aja, apa sih gitu aja. Oke, jadi ini yang kita update. Ini masih ya, kira-kira ini ya akan opsinya tetap buy ya kayak tadi ya. Ini kan sudah bullish ya di HTF khususnya ini H4 ya. Ini sudah bullish, cok bos. Oke, kita opsinya kayak baik. Dilihat di sini juga, ini udah baru cok sih sebenarnya kan, baru cok ini kan, ini liquidity ya. Kita cek lagi ini liquidity nah ini. Oke, nah kita kan baru cok, ini baru gejala gitu kan, karena mayoritasnya masih bullish di sini. Jadi opsinya kita akan buy. Nah, kita tinggal cari tumpangan untuk buy-nya ya. Kita cari tumpangan untuk buy-nya. Kita akan buy di mana ya, kita akan buy di mana. Kita ada OB juga di atas ini, atasnya ada OB, ini juga OB sini ini. Tapi dia udah mitigate ya, ini udah mitigate ini, jadi ya. Tiket tinggal yang atas. Oke, nah bagaimana kita mencari tumpuannya untuk kita ngebuy di sini ya. Mencari tumpuan untuk ngebuy, kita tinggal turunkan aja di 30 aja ya, langsung di 30. Cari mungkin di 15 sudah bisa. Ini lihat, ini mana, ini sudah gambar sih. Ini 30 seperti ini ya. Kita coba gambar ya. Kita gambar liquidity-nya.
liquidity strukturnya, sorry salah sebut. Oke, kita cek di sini, cek. Nah, di sini ada boss bearish. Nah, kemudian ini adalah liquidity kan. Jadi berarti dia di sini. Oke, nah ini dia ada cok di sini sebenarnya di M30 ya. Ini ada cok bullish ya, cok bullish. Ini baru cok bullish ya, belum nunggu ini, dia nunggu break yang ini structure ya. Nah, kita tunggu aja. Nanti kalau di sini ya kita akan open buy di mana ini ya. Oke, kita nanti akan plan seperti itu. Jadi ini akan menjadi tumpuan. Kita akan jadikan tumpuan, ya kan? Semoga sih bisa close candle di sini ya. Nah ini. Karena ini kan belum close candle ya. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Apa kita tunggu aja? Kita tunggu aja di sini ya. Kita lihat apakah dia break atau enggak. Liquidity dulu ya. Kita jadikan ini liquidity dulu karena candlenya sendiri belum close candle, masih 7 menitan. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan ini untuk diskusi sambil nunggu 7 menit ya. 7 menit lumayan lah, agak lama dikit nunggu close candlenya ya. Karena kalau ketika ini ya kita akan OP sebagai tumpuan ya di sini. Kalau di 15 bagaimana? Coba kita cek 15 malah order flow ya. Kita lihat di sini ada order flow. Oke, nggak masalah. Nah, bagi teman-teman yang wah ini impulse, oke, good banget. Jadi bisa dipastiin ini ya, kita akan buka ya. Nah, ini belum closing sih sebenarnya, apa bisa kita mana ya, urusan kasih bos apa ini? Bos bullish tuh ya kan, bos bullish. Ini di 30 ya, 30. Kita akan opsi buy di sini nanti. Wah, salah, maaf. Masih pagi. Jadi kita pagi-pagi updating pair yang kemarin kita mapping gitu. Kita masih respect atau enggak gitu kan. Nah, ini kan respect ya. 4 respect. Nah, kemudian kita update sambil nunggu close candle. Oke, sambil saya juga cerita bahwa bahwa untuk RGJ ini kan kita bisa manfaatkan untuk sarapan pagi, mencari cuan sarapan pagi, untuk beli bubur, beli gorengan ya, untuk kita sarapan lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sarapan ini kita kan ada triknya sebenarnya, dan trik sih, ada caranya ya, kita dengan memanfaatkan session Asia ya kan, karena kan GJ ini pair Jepang ya sebenarnya kan, ada pair Jepang ya, yennya ada gitu kan, tapi pair Londonnya juga ada. Nah, kita memanfaatkan di pagi itu untuk sarapan, karena sarapan tuh kita punya 2 pair sebenarnya, ada AJ, GJ ya kan. GJ juga bisa, cuma lebih volatil sih GJ ya gitu, GJ terus baru AJ gitu. Nah, dari sini kita memanfaatkan 2 pair tersebut, baik GJ maupun AJ, untuk kita mencari sarapan di pagi hari, dimana ketika market
Jepang market Tokyo buka atau Asia buka, ya kita sudah siap menganalisa bahwa kita harus memanfaatkan strategi SMC itu dalam hal mencari sarapan itu dengan memanfaatkan Asian Range yang terjadi di market Tokyo ya, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya kita harus lihat, harus pahami dulu gitu kan, channel sessionnya seperti apa, ya kan, karakter di channel session untuk Tokyo itu seperti apa sih gitu kan. Nah itu harus kita pahami gitu. Nah dari situ, karena kan orang banyak berpikir nih, ngapain di Tokyo gitu kan itu mah lebih cenderung sideways, terus apa, pergerakannya sedikit atau apalah gitu kan. Banyak orang-orang yang berpikir begitu. Itu buat mereka yang tidak memahami tidak memahami cara trade di Asian Range gitu, ya kan. Nanti kalau di London beda lagi, di New York beda lagi gitu, karena mereka punya karakter gitu ya, mereka punya karakter. Jadi kita harus pahami itu harusnya kalian bisa pelajari setiap hari ya, lihat karakternya seperti apa, sessionnya dari jam berapa sampai jam berapa, ya kan. Anda pahami itu ya, Anda bisa bisa sarapan lah di situ gitu, bisa cari cuan lah di situ, kira-kira seperti itu begitu. Baik, ini kita sambil nunggu, masih 2 menit lagi sambil kita updating ininya ya, liquidity-nya ya. Di sini ada ini apa ya? Ini yang kemarin kali ya. Oh enggak, ini 2 hari kemarin, minggu lalu. Liquidity juga, ini ada liquidity ya. Ada liquidity ya. Ini kepentok liquidity terus drop ya. Nah ini salah satu. Oke, kita punya strategi yang namanya SMC. SMC ini ya kita memanfaatkan jejak market maker gitu. Kita ngikutin pergerakan market maker berdasarkan jejak yang dia tinggalkan gitu kan. Kita ikutin aja di situ. Nah, yang penting kita akan entry-nya di bekas jejaknya itu gitu kan. Ya, karena dia suatu saat pasti akan balik harga itu ke situ gitu. Kenapa? Karena dia dalam posisi hedging. Si market maker ini dalam posisi hedging, dia masih minus, ya kan. Mau nggak mau dia harus balik dong ke harga dia gitu kan, ke harga yang dia hedging, yang masih posisi hedging gitu, ya kan. Nggak mau dong dia rugi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi biar ketika ada info sudah, biarin aja dia bergerak kemana-kemana, suatu saat dia akan balik ke situ. Nah baliknya kapan itu memang harus konfirmasi, ya kan. Banyak sekali yang harus kita bukan banyak sih, ada beberapa yang harus kita lihat bahwa dia akan mengkonfirmasi dengan cara itu tadi, mitigasi, ya kan. Proses kembalinya harga ke area yang dia punya posisi hedging, atau area baik itu supply ataupun demand gitu. Seperti itu. Nah, ini dia ini dia. Oke, jadi kita cek dulu. Oke, sambil nunggu. Udah ya, udah ini ya, udah close candle ya. Oke, ini karena sudah close candle, jadi kita pastikan kita akan OP buy di sini ya. Kita akan OP buy di sini untuk order blocknya. Oke, tapi dia sebenarnya di sini order block sini. Nah ini deh. Ini maaf, aku juga harus koreksi juga. Ya nggak apa-apa, kita pakai order block aja. Order block
untuk di sini sudah kita ada imbalan ya. Ada imbalan. Di imbalan ini juga masih kita tunggu aja lah, kita tunggu aja. Kita tunggu, ini bisa order flow ya, jadi sebelum ke bentuk imbalan mungkin aku set upnya ke ini aja, di order flow aja karena imbalannya masih nunggu 30 menit lagi untuk memastikan tuh ada imbalan atau enggak. Jadi kita pasang order flow aja di sini. Sorry ya. Kenapa nih? Salah. Ya, seperti ini. Oke, tuh kan. Kita sambil nunggu ya. Menunggu karena oke baik di sini. Lama juga durasi, masalahnya bukan apa-apa, durasi. Gitu kan, ada yang senang lama, ada yang enggak gitu. Nah, tapi kita mappingannya, updateannya untuk PRG BPGPY atau GJ ya seperti ini. Opsinya apa? Major trend adalah bullish, jadi sudah minor trendnya sudah chop boss, kemudian kita akan opsi buy di order flow ini seperti itu dengan konfirmasi tentu saja. Jadi kita akan nanti cek konfirmasinya di LTF baik di M5 sampai dengan M1 1M ya, seperti itu. Jadi opsinya tetap kita akan buy di sini, opsinya seperti itu ya kan, karena ini udah jelas banget tuh bullish gitu. Chop boss ini yang ini di 30 nya ya, tapi di mayornya juga udah chop boss sih. Dan ini chop minor apa, chop bearish ini adalah koreksi gitu kan, seperti itu. Kita punya OB di atas, area demand, area supply di atas, area demand di bawah, yang ini yang 30 maupun yang 4 jam begitu. Jadi kita akan opsinya akan baik, bagaimana skenario nya kita gambar aja ya. Kita gambar kan sebagai tumpangan ya. Jadi kita numpang grupnya di 30 lagi ya, dan sini ya. Naik lagi gitu. Oke. Kehapus kehapus nih. Kita sih pengennya begini, dari kembangan pengen juga. Ini kan gambaran aja ya, pokoknya intinya kalau aku sih masuk ada demand ya kita siap-siap buy, tapi dengan konfirmasi. Di area supply kita siap-siap sell, tapi dengan konfirmasi juga. Tanpa konfirmasi kita nggak akan entry begitu. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah di LTF ya. Walaupun ini nanti saya gambarnya begini, tapi kalau nggak ada konfirmasi ya kita nggak akan entry gitu, ya kan? Kayak gitu. Misalnya, ini misalnya. Ini kan misalnya harusnya sampai di sini seperti ini, tapi bisa aja nggak sesuai ya kan, bisa aja nggak sesuai karena kan kita tergantung market makernya, atau dia mau langsung ke atas juga bisa, dia kan mau langsung ke atas baru drop bisa ya, itu bebas aja sih, suka-sukanya market maker begitu. Kalau aku sih cenderung ya, mungkin ya keinginan kita sih gini, karena kita aja tumpangan ya, kalau dia langsung ke atas ya nggak masalah, tetap kita nanti akan cari tumpangan lagi, mungkin di time frame yang lebih kecil, yaitu di M15 kita cari. Nah,
sementara kita pakai M30 karena ya memang terdekat ya, habis hampa kita loncat M30 karena dia ngeling gitu. Ngeling H1 itu ke 15 gitu. Nah, seperti itu. Jadi demikian aja ya untuk hari ini updating GBP GPY atau GJ untuk analisa hari Jumat tanggal 25 November 28 November 25 November 2022. Terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, kasih komen, dan jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.